Salam, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbarui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta. Kiranya seluruh berkorban dalam hati umat percaya dan jadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapa GKI dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini kita berharap panggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia. Terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian baginya. Jemaat nyanyi dari PKJ nomor 105, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Gereja Bagai Bahtera. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Nas pembimbing, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gerejamu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayamu di dunia ini, yang teraniaya karena namamu, yang terus memperbarui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami bermohon, berkatilah kiranya semua kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya, sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan memberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan, supaya seisi rumahnya mengenal namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 252, baik yang pertama dan baik yang kelima, Batu Penjuru Gereja. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKI maupun dalam persekutuan oikumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai, terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan, dan perselisihan
serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku dengan segenap hati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami seringkali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan sepakat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai. Juga sebagai orang tua, secara khusus seorang bapa, kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan. Bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu ya Tuhan, sekiranya kami membaca firman-Mu, tolonglah kami agar dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahaminya dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 di atas perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Jor. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunan pula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tragis perkabungan karena Musa itu.
Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari orang Israel dalam segala tanda dan mujizat dan yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang melakukan dan mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49, bait pertama, ketiga, keempat, dan yang kelima, firman Allah jayalah. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Pada minggu hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Dan firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai yang ke-46. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, sebagai manusia kami tidak hidup dari roti dan makanan saja, tetapi kami hidup daripada firman kebenaran-Mu yang menyelamatkan itu. Karena itu Tuhan, pimpin kami dalam kami boleh baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kiranya kami boleh menangkap pesan yang begitu penting untuk kami teruskan di dalam kehidupan kami, umat-Mu pribadi lepas pribadi. Pakai hamba-Mu yang berbicara Tuhan, kiranya firman kebenaran-Mu yang hamba-Mu boleh sampaikan untuk membawa setiap umat Tuhan memiliki iman yang kuat, yang teguh, tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ini doa dan seruan kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai yang ke-46 dengan perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam,
Berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, suru terang bagi jalan hidup kita. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Saya berharap kita dalam keadaan baik-baik saja ketika kita beribadah secara mandiri di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika berbicara tentang Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai yang ke-46 ini berbicara tentang terjadi perdebatan yang begitu sengit antara Yesus dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, di mana yang pertama Yesus diperhadapkan dengan orang Saduki. Yang kedua, Yesus mendapat pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Dan yang ketiga, Yesus mengajukan pertanyaan tentang siapa Mesias bagi orang-orang Farisi pada saat itu. Dan kita tahu bahwa pertanyaan yang diajukan oleh orang Yahudi pada saat itu, yang diwakili oleh seorang ahli Taurat pada saat itu, tentu untuk mencobai Yesus pada saat itu. Tujuan mereka adalah ingin menjatuhkan dia, tentang bertanya tentang manakah yang utama dari hukum Taurat itu sendiri. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat ini ada begitu banyak hukum yang terdapat di dalam Taurat itu sendiri. Ada 605 lebih hukum yang terdapat di dalam Taurat itu sendiri. Dan jawaban yang disampaikan oleh Yesus tidak terduga oleh orang Farisi pada saat itu, di mana jawaban Yesus mengacu kepada dua hal yang sangat penting, yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ini hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban yang disampaikan oleh Kristus ini membungkam seorang ahli Taurat ini sendiri. Dan tujuan daripada ini semua tentu ingin merubah paradigma mereka dalam mereka boleh mengerti kitab suci ini sendiri. Karena apa? Karena ketika mereka salah dalam mereka boleh memahami kitab suci ini, merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Ini menyebabkan orang dan mereka menjadi sesat. Karena menjadi sesat sehingga menghambat daripada pertumbuhan daripada gereja itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah yang mendasari
Martin Luther, reformator gereja kita, melakukan pembaharuan gereja. Karena apa? Martin Luther melihat gereja sedang berada dalam jurang kebinasaan, di mana gereja sedang mengarahkan umatnya kepada sebuah kebinasaan itu sendiri. Di mana Martin Luther menentang hal yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma pada saat itu, di mana gereja Katolik Roma menjual surat indulgensi untuk membangun gereja yang megah, bangunan yang megah pada saat itu, surat penghapus dosa. Jadi kalau mereka ingin diselamatkan, orang tua mereka yang sudah meninggal, keluarga mereka yang sudah meninggal, mereka harus membeli surat penghapus dosa, maka akan diselamatkan. Inilah yang direformasi oleh Martin Luther pada saat itu. Martin Luther mengatakan 3 hal kesimpulan daripada 95 dalil tesis yang ia sampaikan di Wittenberg pada saat itu adalah apa? Yang pertama, sola gratia, yang berarti keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan itu bukan hasil daripada usaha kita manusia, tetapi semata-mata pemberian Allah secara gratis dan cuma-cuma. Yang kedua, keselamatan kita selamat karena iman, sola fide, dikatakan oleh Martin Luther, iman kepada Kristus yang menyelamatkan kita manusia, yang sudah menyediakan jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja harus mendasari dirinya kepada firman, sola scriptura. Inilah yang menjadi dasar gereja, bukan keinginan manusia, bukan keinginan pemimpin gereja, bukan keinginan segelintir sekelompok orang, tetapi firman kitab suci inilah yang boleh menjadi dasar daripada pelayanan yang dilakukan, pemberitaan yang dilakukan oleh gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lawan daripada Martin Luther ini adalah arus besar gereja yang sangat berpengaruh pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan Martin Luther memberanikan diri untuk memperbaharui gereja? Kalau tidak bukan ia mengerti firman yang terkandung dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40, yaitu mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama, menjadikan Tuhan harta yang paling berharga. Ini dasar daripada Martin Luther melakukan pembaharuan gereja. Gereja tidak akan pernah maju, gereja tidak akan pernah dapat diperbaharui, gereja tidak akan pernah menjadi misioner, menjadi berkat kalau tidak mengasihi Tuhan yang utama dalam kehidupan ini. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita merindukan gereja kita maju, gereja kita menjadi berkat, gereja kita misioner, ayo kita utamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan harta yang paling berharga dalam kehidupan ini. Amin. Ini pembelajaran yang pertama yang dapat kita tarik dari firman Tuhan kita pada hari ini. Yang kedua, Martin Luther melihat setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Yaitu tadi dasar apa? Mengasihi sesama manusia seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dia sudah merasakan keselamatan daripada Allah. Dia sudah merasakan kasih karunia anugerah daripada Allah. Maka dia melihat jiwa-jiwa berharga di mata Tuhan. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus beritakan firman, beritakan kebenaran, beritakan Injil, supaya bukan hanya dirinya yang diselamatkan, tetapi semua orang merasakan keselamatan yang datang daripada Kristus. Ini juga yang harus dilakukan oleh gereja. Ayo gereja jangan sibuk dengan hal-hal yang bersifat rutin, bersifat yang biasa-biasa saja, tetapi gereja harus sadar, harus memiliki komitmen dalam apa? Memberitakan firman, memberitakan Injil. Karena ini bukti gereja yang maju, karena ini bukti gereja yang misioner, gereja yang menjadi berkat. Karena itu gereja jangan sibuk hanya mengkritik saja, tetapi tidak ada solusi.
Kita jangan sibuk mengkritik tanpa ada solusi, tetapi bagaimana kita bergerak, bekerja, melakukan hal yang paling penting, yaitu memberitakan Injil bagi sesama. Jangan hanya kita merasakan keselamatan, tetapi keselamatan itu kita beritakan kepada orang lain, karena kita sudah diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian ayat yang ke-41 sampai yang ke-46 menyatakan kepada kita, mengakui Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat yang hidup. Ini ciri daripada gereja yang diperbaharui. Ini adalah ciri daripada gereja yang maju, gereja yang menjadi berkat. Dia mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sangat penting sekali. Gereja yang tidak mengakui Kristus, arti gereja ini akan mati. Gereja ini akan perlahan-lahan menuju kepada kebinasaan. Gereja yang sejati adalah gereja yang mengakui Kristus adalah Mesias dan Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Di bawah tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam tanganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi.
jemaat sekalian di rumah, kita akan berdoa memanjatkan bersama kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran yang kudus pada kesempatan saat ini ya Tuhan. Karena begitu nyata dan luar biasa kasih penyertaan-Mu selalu Engkau nyatakan sepanjang hari-hari kehidupan yang kami jalani sampai pada hari ini. Kami percaya kami ada saja bukan karena kekuatan dan kehebatan kami sebagai manusia, tapi semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan bagi kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama pada saat ini ya Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan tanamkan itu dalam roh hati kami yang paling dalam, sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami dan mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Bapa, pada saat ini kembali kami bersama menaikkan serangkaian doa syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, dan secara khusus gereja Kalimantan Evangelis yang sampai pada hari ini terus menjalankan tugas kekhususan di tengah-tengah dunia ini. Mari ya Tuhan, Kau terus menjaga, melindungi dan memberkati dimanapun gereja-Mu berdiri, sehingga gereja-Mu akan tetap berdiri kokoh untuk terus mewartakan berita Injil kepada seluruh dunia dan teristimewa menguatkan iman seluruh jemaat-Mu yang ada di dalamnya. Berkati setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, siapapun mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan terus memperlengkapi kami semua dengan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, semangat dan sukacita. Ya, kami akan terus melayani Tuhan dan sesama kami dalam segala keadaan yang terjadi. Demikian juga jemaat yang ada di dalamnya. Engkau terus berkati dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Berikan bagi kami sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dan berkat, sehingga di sepanjang hari hidup yang kami jalani, kami akan terus merasakan kasih setia Tuhan senantiasa ada dan menyertai. Bapa di sorga, kami saat ini juga menyerahkan komisi pelayanan Bapa yang ada di tingkat majelis sinode dan majelis resor serta pengurus pelayanan Bapa di tingkat jemaat dalam pelayanan dan kesaksian. Mari ya Tuhan, Engkau memberikan kami masing-masing hikmat kebijaksanaan, semangat dan sukacita agar kami terus melaksanakan tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kami dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga kami dapat menghasilkan yang terbaik dari diri kami untuk Tuhan dan sesama kami. Berkati setiap program yang telah dijalankan oleh Komisi Pelayanan Bapa, baik di tingkat sinode, majelis resor dan pengurus pelayanan Bapa di tingkat jemaat, agar semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan seluruh kaum Bapa yang ada dalam ruang lingkup gereja Kalimantan Evangelis. Dimanapun kami berada, mari Tuhan terus memberkati dan menyertai setiap langkah juang kehidupan kami masing-masing, baik dalam keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Berikan bagi kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat memimpin dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas rumah tangga yang kami bina, sehingga menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, rumah tangga yang harmonis, menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Berkati juga setiap istri yang ada dalam rumah tangga kami masing-masing. Berikan kesehatan, semangat, sukacita, dan kesabaran agar mereka dapat terus mendampingi kami dalam membina rumah tangga, membesarkan dan mendidik anak-anak. Berkati juga anak-anak kami yang kami kasihi, mereka yang pada saat ini dalam tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, dalam masa mencari pekerjaan, dan dalam masa mencari pasangan hidup. Mari Tuhan terus memberkati, memimpin langkah juang kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses, berhasil di dalam Tuhan. Bapa Maha Kuasa, pada saat ini kami juga kembali menyerahkan keadaan dunia kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau berkenan untuk memulihkan keadaan dunia kami melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, agar hidup kami dapat kembali pulih seperti sebelumnya. Berkati setiap orang yang terus berjuang menangani keadaan ini, pemerintah bangsa kami, dari tingkat pusat hingga pelosok-pelosok desa, tenaga medis, dan tenaga keamanan. Berikan bagi mereka kesehatan, kekuatan, semangat dan sukacita agar mereka dapat terus berjuang untuk menangani keadaan saat ini, sehingga melewati jerih lelah perjuangan mereka boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami, bagi kami selaku masyarakat,
Mari Tuhan, berikan kami hati yang mau untuk mengikuti anjuran pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan agar di tengah-tengah kehidupan kami tidak ada terjadi penyebaran COVID-19, sehingga hidup kami dapat kembali normal seperti sebelumnya. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, menjauhkan bangsa kami Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua ya Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga menyerahkan kehidupan kami semua sepanjang 1 minggu ke depan. Dalam tugas pekerjaan dan pelayanan yang kami kerjakan, mohon Tuhan senantiasa memberkati, menjaga, melindungi, agar semuanya yang kami kerjakan dan lakukan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan di atas segala sesuatu yang terjadi, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar semua yang terjadi tidak membuat kami jauh dan meninggalkan Tuhan, tetapi boleh membawa kami untuk semakin dekat, semakin percaya, dan semakin mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini seru dan doa kami yang kami bawa dan pertaruhkan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, bait yang pertama dan seterusnya. Besarlah kasih Bapakku. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat,
mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.